واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Di mana pada hari ini hadirin yang Allah muliakan, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa bencana banjir yang menghanyutkan rumah-rumah mereka, kemudian menyebabkan matinya ternak-ternak mereka. Bahkan ada teman yang bilang keluarganya hanya membawa pakaian yang melekat di badan saja, semuanya telah Allah ambil. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sebagai seorang muslim, maka tidak beriman kita, tidaklah sempurna iman kita sampai kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita. Dan ini adalah bukti keimanan, bukti persaudaraan sesama kaum muslimin. Kami sering menyampaikan hadis muttafaqun alaih sebagai motivasi bagi kita untuk punya secercah rasa empati, simpati kepada mereka, walaupun dengan doa. Kalau tidak ada yang bisa kita berikan, tapi kalau seandainya kita punya harta kita, ayo, walaupun sedikit jumlahnya, walaupun di mata manusia tidak ada artinya, namun dengan keikhlasan sebagai motivasi kita bersedekah, insya Allah akan dibalas dengan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Hadis ini luar biasa. Betul-betul dari sosok la yantiqu anil hawa, dari seorang manusia yang betul-betul tidak berkata-kata dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan wahyu yang Allah sampaikan kepada dia. Apa kata Rasul kita? Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tidak menzalimi saudaranya. Wala yuslimuhu, dan dia tidak membiarkan saudaranya terzalimi. Dia tidak membiarkan saudaranya dalam kesusahan sementara dia mampu untuk membantu. Ini sifat seorang muslim. Jadi muslim itu tidak hanya baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, namun muslim yang sebenar-benar muslim juga adalah mereka yang punya rasa empati, peduli kepada muslim yang lain. Kemudian Rasul langsung memotivasi kita, wa man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Barang siapa yang menunaikan hajat kebutuhan seorang muslim yang sedang kebutuhan, dia berikan bantuan untuk menunaikan kebutuhan, maka kelak di hari kiamat kana Allah fi hajati. Di hari kiamat Allah akan membantunya. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang membebaskan suatu penderitaan. Saudara kita sekarang lagi menderita, tidak ada rumah, bahkan ada tempat yang tidak ada pasukan makanan. Mereka kelaparan, bahkan ada yang mati kelaparan sekarang. Maka kata Nabi, waman farroja an muslimin kurbatan, barang siapa yang menolong, membebaskan penderitaan walaupun dengan satu nasi bungkus yang kita kirim, Pak, insya Allah. Apa kata Nabi kita? Farrojallahu anhu kurbatan min kurabati yaumil qiyamah. Allah akan tolong dia ketika pada saat di padang mahsyar yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan panasnya luar biasa. Maka tatkala di dunia kita dahulu Allah tahu si fulan dahulu membantu saudaranya, maka pasti karena janji Nabi pasti ya. Nabi tidak suka PHP kayak kita ya. Tapi kalau Nabi berjanji pasti. Jadi orang yang membebaskan penderitaan seorang muslim, pasti nanti Allah akan membebaskan juga penderitaannya di hari
kiamat. Tapi Pak Ustadz saya masih punya utang. Ya kalau seandainya utang masih bisa ditunda, ya tidak mewajibkan harus hari itu. Sementara kita punya tabungan ini, ya tidak ada alasan. Ya walaupun sedikit, 50.000 nggak apa-apa. Ya kan jangan lihat nominalnya. Bahkan Nabi mengatakan apa, walaupun kita beri makan saudara kita sebelah kurma udah. Kalau itu memang yang mampu. Tapi kalau misalnya kita punya tabungan ratusan juta, cuma 50.000, itu bagaimana ya perasaan kita dengan Allah? Ini artinya walaupun miskin sahabat itu tidak punya apa-apa, ya bantu saudara yang lain, walaupun dengan menyedekahkan separuh buah kurma. Jangan bijinya Pak, biji nanti tidak termakan ya, keras. Namun buah kurma artinya apa? Nabi memberi motivasi meskipun dengan nominal yang sedikit. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menutup hadis ini dengan waman satara musliman, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu yaumil qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan ya menutup aibnya pula. Cukuplah sabda Nabi ini sebagai motivasi Pak. Tidak butuh kita motivasi manusia biasa. Sekarang orang sangat terkesima Pak ya. Kalau seorang motivator berbicara ya, padahal sudah ada motivasi yang datang dari langit ya, yang diwahyukan kepada Nabi kita dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu hadirin ya, mumpung masih ada bencana ya, akan datang nanti di akhir zaman tidak ada lagi orang yang menerima sedekah ya Pak. Di antara ciri-ciri hari kiamat, orang banyak yang sudah kaya raya, yang membutuhkan sedekah dekati lagi Pak. Nah, mumpung ya sekarang masih ada kesempatan kita, ayo hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kami ya mewakili saya ya Jambi Bersama membuka donasi dari kaum muslimin semuanya yang hadir di sini ya kan, untuk bisa berdonasi di flyer yang ada ya kan, sudah ada itu ya sudah ada, itu bisa kita salurkan di sana atau yang di tempat yang lainnya. Yang penting Pak, kita punya ya niat untuk membantu saudara kita dalam rangka untuk apa? Untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sifat orang mukmin itu seperti itu. Dalam hadis yang lain Pak, Nabi mengumpamakan ini. Masalul mu'minina ya fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasali jasadil wahid. Perumpamaan orang yang beriman itu pada dalam hal saling fi tawaddihim, dalam saling mencintai, dalam saling mengasihi, dalam saling empati gitu. Seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun, kalau seandainya ada satu anggota tubuh kita yang mengeluh, yang merasakan sakit gitu ya, tada'alahu sa'iru jasadi, maka seluruh anggota tubuhnya juga merasakan sakit. Fis sahari wal humma, sehingga ada orang yang tidak bisa tidur, dia bergadang dia karena sakit gigi ya. Walaupun gigi yang sakit Pak, maka tubuh kita yang lainnya, mata pun tidak bisa tidur dan badan panas demam. Itulah yang Nabi berikan perumpamaan antara sesama kaum muslimin. Artinya kaum muslimin kalau ada yang sakit menderita kena bencana, kita jangan nyaman-nyaman aja. Sementara kita punya uang untuk membantunya, jangan kita tenang, itu maksudnya. Jadi Nabi mengatakan kalau kau seorang muslim, kalau kau seorang mukmin ya kan, yang punya kemampuan, ketika melihat mendengar saudaramu yang menderita, jangan tenang-tenang aja, rasakan kesakitannya. Keluarkan hartamu, dan harta itu bukan untuk Allah juga. Ternyata harta yang kita keluarkan kalau kita ikhlas, itu menjadi sebab kita dibebaskan dari penderitaan kelak di hari kiamat, dari nerakanya Allah. Boleh jadi dengan harta kita yang sekarang kita tidak tahu bagaimana amal soleh kita yang paling ikhlas. Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak akan berkurang harta kita. Nabi mengatakan mana qasamalun bisadaqah, tidak akan berkurang. Allah akan catat semuanya. Walaupun 2000 perak ya. Ya 2000 perak yang kita masukkan itu. Enggak apa-apa Pak.
Jangan kita remehkan kebaikan itu. Wala tahqiranna minal ma'rufi syai'an, kata Rasul. Jangan engkau menganggap remeh kebaikan orang. Jangan, bapak ini cuma 2.000, tidak boleh. Ya boleh jadi itulah yang dia ikhlas. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau seandainya kita punya memang stok uang kita banyak, Pak, ini kesempatan ya untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Jadi hari ini Pak, walaupun mereka diuji, kita diuji juga. Kita diuji oleh Allah rasa empati kita. Ya kan, dengan adanya musibah itu bagaimana perhatian kita, bagaimana kepedulian kita kepada sesama kaum muslimin. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu Pak, maka Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Bersedekah ya, membantu saudara kita adalah bentuk kebaikan. Maka untuk itu kita yang punya Pak harta, ya kalau tidak punya ya minimal doa Pak. Jangan kita lupakan doa di setiap sujud kita, di setiap ya waktu-waktu yang mustajab kita doakan saudara kita. Mudah-mudahan Allah rahmati yang meninggal dan Allah berikan ketabahan serta kesabaran. Dan ingat juga momen-momen ini Pak adalah momen-momen yang banyak sekali bencana. Kenapa? Karena orang-orang akan ya merayakan pesta kesyirikan. Yang mana Allah Pak, coba Bapak buka surah Maryam. Nah, ini sering juga kalau kami sampaikan ayat 90 sampai 91. Maryam 90 sampai 91. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhiru jibalu hadda. Hampir saja langit itu runtuh, kata Allah. Iya, hancur lebur langit itu. Watan minhu, disebabkan olehnya. Watan syakul ardu, dan bumi terbelah. Ini bencana luar biasa ya. Watakhirul jibalu hadda, kemudian gunung meletus sehancur-hancurnya. Apa sebabnya? Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengklaim Allah punya anak. Ini itulah yang terkandung dalam perayaan Natal. Karena Natal itu Pak memperingati lahirnya anak Tuhan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, subhanallahi ya ala ma yaqul ya, ala ma yaquluna uluwan kabira. Maha suci Allah atas apa yang mereka katakan, dan ini adalah penyebab bencana. Dalam Islam penyebab bencana itu dosa. Ya, disebab oleh dosa-dosa manusia. Tentu dosa yang paling besar adalah dosa perbuatan syirik. Apalagi syirik ini Pak mau dipaksakan kepada kaum muslimin. Ayo kita ikut merayakan Natal. Nauzubillah min dzalik. Buya Hamka, seorang tokoh karismatik Indonesia, ketika beliau diangkat menjadi MUI pertama, ketua MUI yang pertama, bisa Bapak lihat di Google ya, adalah Buya Hamka. Kemudian beliau diminta untuk memfatwakan boleh merayakan Natal bersama. Kata beliau, merayakan Natal bersama haram. Ya, ini jabatan MUI saya tinggalkan dan saya berlepas diri daripada itu. Beliau rela meninggalkan jabatan sebagai ketua MUI waktu itu karena tidak mau mengubah fatwanya bahwasanya merayakan Natal itu haram dan syirik. Nah, ya ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang alhamdulillah ya, MUI kita tidak mencabut fatwanya. Jadi kalau kita berbicara MUI, alhamdulillah sampai sekarang tetap ya fatwanya perayaan Natal bersama hukumnya haram. Karena ini bukan toleransi. Kalau toleransi itu silakan rayakan Natal, kami tidak ikut itu. Lakum dinukum waliyadin, itu agama kalian, silakan. Jangan dipaksakan ya kami merayakan agama kalian, kan seperti itu. Nah, itu bukan toleransi lagi, itu namanya kolaborasi. Tidak boleh dalam Islam itu kita berkolaborasi mengikuti agama kafir. Demikian juga kafir tidak mengikuti agama kita. Nah, seperti itulah toleransi yang dibenarkan. Dan ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang kita lihat hari ini ya kan. Mungkin ya ini teguran dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang fenomena alam itu tidak hanya fenomena alam semata, namun ada hikmah di baliknya. Sering kami sampaikan pendapat ya ucapan dari seorang ulama tabi'in
Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan apa, Pak? Mana zala bala'un illa bidzambin. Tidaklah turun suatu musibah melainkan disebabkan dosa. Ya, jadi dosa yang paling besar yang menyebabkan bala, petaka, musibah adalah dosa kesyirikan. Maka untuk itu ya, mari ya kita jaga anak-anak kita jangan sampai ikut-ikutan perbuatan syirik dan tasyabuh bil kufar. Tasyabuh luar biasa, Pak. Itu satu paket Natal dan tahun baru. Tahun barunya tasyabuh. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita sementara kita mengikuti musuh-musuh Allah. Orang-orang yang mengklaim Allah punya anak itu musuh Allah. Iya kan? Orang-orang yang kafir kepada Allah musuh Allah. Nah, itu terkadang kita yang kaum muslimin latah mengikutinya. Sehingga Nabi mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, nanti kelak dikhawatirkan dia akan Allah golongkan ke dalam kaum itu. Nauzubillahi min dzalik. Maka tidak ada dalam Islam ya peringatan tahun baru. Hatta tahun baru Hijriah itu tidak ada. Ya, para ulama sepakat ya memperingati tahun baru Hijriah itu termasuk perkara muhdats. Ya, bid'ah. Iyakum wal muhdatsatil umur, kata Rasul. Jauhilah oleh kalian perkara baru dalam agama. Nabi mampu, Pak, untuk merayakan Hijriah itu, dia tahun baru Hijriah. Tapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Ini menunjukkan itu perkara yang tidak disyariatkan. Karena kalau seandainya itu baik, tentu Nabi telah menganjurkannya untuk kita. Tentu Nabi telah mengajarkan kepada para sahabatnya. Nah, karena tidak ada kebaikan dalam agama ini kecuali telah diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Dan setiap perkara agama yang tidak diamalkan, diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat, maka itu bukanlah agama. Karena agama di masa Nabi itu sudah sempurna. Ya, apalagi telah turun firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Maka agama tidak butuh lagi kepada tambahan-tambahan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah keistiqomahan beramal di atas sunnah. Karena Imam ya, Ibnu Qudamah mengatakan al-iqtisadu ala sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kita melakukan sunnah dengan sederhana gitu ya. Ya, tidak berlebihan gitu ya. Itu kata beliau lebih baik daripada orang melakukan ibadah yang banyak bersungguh-sungguh namun ibadahnya bid'ah gitu ya. Jadi al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Kita melakukan amalan sunnah ini iqtisad itu artinya sederhana gitu ya. Itu lebih baik ya daripada orang yang luar biasa, Pak, gigihnya melakukan amal namun bid'ah. Nauzubillahi min dzalik.